Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan bulan ini adalah bulan yang sangat spesial di mana umat muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasanya. Maka konten kali ini akan membahas seputar puasa, bukan hanya dalam ajaran Islam saja, tetapi juga bagaimana praktik puasa ini telah ada dan dijalankan sejak zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga bagian dari perjalanan spiritualitas yang telah dijalankan oleh banyak nabi-nabi utusan Tuhan. Dan untuk memahami lebih detail tentang ini, kita akan melihat bagaimana puasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mulai dari tradisi para nabi hingga ajaran dalam kitab suci sebelum Islam Nabi Muhammad itu muncul. Dan menariknya adalah teman-teman, puasa tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi bagian dari ajaran Abrahamic religion sebelumnya, seperti Judaisme dan Kristen. Meskipun umat muslim di seluruh dunia dengan percaya mengatakan, agama itu cuma satu, Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam. Iya ganteng, itu benar dan gue juga percaya itu kok. Tapi kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama cuy. Oke, lanjut. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa puasa telah diwajibkan atas umat sebelum Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjadi bukti bahwa puasa sudah ada sejak zaman dahulu dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di berbagai kitab suci lainnya, puasa disebut sebagai bentuk penyucian diri dan persiapan spiritualitas sebelum menerima wahyu atau menghadapi cobaan besar. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Daniel, hingga Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, semuanya itu menjalankan puasa dalam berbagai kesempatannya. Lalu, bagaimana puasa itu dilakukan oleh mereka? Apa kesamaan dan perbedaannya dengan puasa dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Check it out! Puasa bukan hanya ibadah yang diperintahkan dalam ajaran Islam yang sekarang, tetapi telah menjadi bagian dari tradisi para nabi jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dalam berbagai kitab suci, disebutkan bahwa para nabi terdahulu menjalankan puasa sebagai bentuk ibadah, persiapan, spiritual, dan bahkan cara untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpuasa dalam berbagai situasi, teman-teman, baik sebelum menerima wahyu, menghadapi ujian berat, maupun sebagai bentuk rasa syukur mereka. Dan menariknya adalah, banyak dari praktik puasa yang dilakukan oleh para nabi-nabi ini memiliki pola yang sangat-sangat mirip, seperti puasa dalam waktu tertentu, menjauhi makanan tertentu, atau bahkan menahan diri dari kesenangan duniawiyah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ajaran agama itu terus berkembang setiap zaman, prinsip dasar puasa tetap ada di sepanjang sejarah manusia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah puasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima wahyu di Bukit Sinai. Nabi Musa dikenal sebagai salah satu nabi besar yang menerima wahyu langsung dari Tuhan dalam bentuk 10 perintah di Bukit Sinai. Dan sebelum momen besar tersebut terjadi, ia menjalankan puasa selama 40 hari dan 40 malam sebagai bentuk persiapan spiritualitasnya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami janjikan kepada Musa memberikannya kitab Taurat selama 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Dan kitab Keluaran dalam Bible juga mencatat peristiwa ini dengan secara detail ya. Dan Musa di sana bersama Tuhannya selama 40 hari 40 malam, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan ia menuliskan di atas loh-loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Kitab Keluaran 34 ayat 28. Dan puasa ini bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, teman-teman, tetapi juga menjadi simbol kedekatan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah penyelesaian puasanya, Nabi Musa menerima hukum-hukumnya akan menjadi pedoman bagi umatnya, yaitu Bani Israel. Dan peristiwa ini juga menunjukkan bahwa puasa telah menjadi bagian dari perjalanan spiritualitas seorang nabi dalam menerima petunjuk ilahi. Selain Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal menjalankan puasa secara rutin. Salah satu bentuk puasanya adalah dengan puasa selang-seling, yang kemudian dikenal dalam ajaran Islam itu sebagai puasa Daud. Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan puasa ini sebagai puasa yang paling baik karena menjaga keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan fisik.
Dalam kitab Mazmur atau Jabur yang kita kenal, Nabi Daud menulis tentang bagaimana ia menggunakan puasa sebagai cara untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku merendahkan diriku dengan berpuasa, tetapi doaku kembali kepadaku. Kitab Mazmur 35 ayat 13. Puasa Daud bukan hanya menunjukkan ketekunan dalam beribadah, tetapi juga menjadi bukti bahwa praktik menahan diri telah ada jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu datang. Dengan pola sehari puasa dan sehari tidak, puasa ini mengajarkan disiplin dan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Puasa juga digunakan sebagai bentuk pertobatan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya, yaitu penduduk Niniwe. Ketika Nabi Yunus diutus untuk memperingatkan mereka tentang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk Niniwe segera merespon dengan berpuasa dan bertobat. Kitab Yunus mencatat bahwa bagaimana seluruh kota mulai dari raja hingga rakyat biasa mengumumkan untuk berpuasa sebagai bentuk penyesalannya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa bagi mereka, baik yang besar maupun yang kecil, menggunakan kain kabung. Kitab Yunus ayat 3 pasal 5. Dan kisah ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sebagai kewajiban untuk beribadah, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk meminta ampunan dan menghindari hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam juga, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan bahwa puasa bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa. Mungkin umat Islam tidak begitu familiar ya dengan nama Nabi Daniel, karena nama ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tetapi dalam tradisi Islam ada riwayat yang menyebutkan seseorang bernama Daniel yang hidup pada masa kerajaan Babilonia kuno. Dalam kitab-kitab Yahudi dan Kristen, Nabi Daniel dikenal sebagai seseorang nabi yang bijaksana dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun menghadapi berbagai ujian di pengasingannya. Nabi Daniel ini memiliki bentuk puasa yang unik, teman-teman, yaitu dengan menghindari makanan tertentu selama 3 minggu. Puasa ini disebut dalam kitab Daniel sebagai cara untuk berkabung dan mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Kitab Daniel 10 ayat 2-3. Dan puasa ini lebih dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen itu sebagai puasa Daniel, yang bukan hanya menghindari makanan tertentu, tetapi juga mengajarkan pengendalian diri dan fokus dalam doa. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak selalu berarti tidak makan sama sekali, tetapi bisa juga dalam bentuk pengorbanan tertentu untuk tujuan spiritualitas tentunya. Mungkin umat muslim tidak begitu familiar dengan nama Nabi Elia, karena nama ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tapi kalau disebut Nabi Ilyas, umat Islam pasti tahu. Elia sama Ilyas itu seseorang yang sama, teman-teman. Cuma berbeda tutur dalam pengucapannya aja. Orang Arab itu menyebutnya Ilyas, sedangkan orang Yerusalem itu menyebutnya Elia. Tapi orang ini tetap satu orang. Nabi Ilyas atau Nabi Elia juga dikenal sebagai seseorang nabi yang menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi penyembahan berhala. Dalam kitab-kitab Yahudi dan Kristen, Nabi Elia atau Ilyas adalah sosok yang memiliki hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering kali diuji dengan berbagai tantangan. Nabi Elia dan Ilyas juga menjalankan puasa dalam perjalanan spiritualitasnya. Disebutkan bahwa setelah menerima makanan dari seseorang malaikat, ia berjalan selama 40 hari dan 40 malam tanpa makan hingga tiba di Gunung Horeb. Ia bangun lalu makan dan minum, dan dengan kekuatan makanan itulah ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dan perjalanan ini menunjukkan bagaimana puasa dapat menjadi sumber kekuatan spiritualitas. Nabi Elia atau Nabi Ilyas tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menggunakan waktu itu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima petunjuknya. Dalam ajaran Kristen, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam juga menjalankan puasa sebelum memulai misi dakwahnya. Seperti Nabi Musa dan Nabi Ilyas, Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun sebagai bentuk persiapan spiritualitasnya. Dan Injil Matius itu mencatat, Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, lalu ia lapar. Matius 4 ayat 2. Puasa ini menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam ajaran Kristen dan kemudian diadopsi dalam tradisi Prapaskah, yaitu puasa selama 40 hari sebelum perayaan Paskah. Dan di dalam Islam juga sama, Nabi Isa itu tetap diakui sebagai nabi yang menjalankan ibadah puasa seperti para nabi-nabi lainnya. Dari berbagai kisah ini, teman-teman, kita bisa melihat ya, bahwa puasa itu telah menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritualitas para nabi. Baik dalam Islam, Kristen maupun Yahudi,
puasa itu selalu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari dosa, dan mempersiapkan diri menghadapi cobaan hidup. Setelah melihat bagaimana para nabi terdahulu itu menjalankan puasa, kita sampai pada sosok nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang membawa syariat Islam dan menyempurnakan praktik puasa yang telah ada sebelumnya. Puasa dalam Islam tidak hanya diwajibkan pada bulan Ramadan, tetapi juga memiliki berbagai bentuk puasa sunnah yang diwariskan dari para nabi-nabi sebelumnya. Sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Nabi Muhammad telah terbiasa berpuasa, baik sebagai bentuk ibadah maupun mengikuti tradisi yang ada pada masanya. Dan salah satu puasa yang dilakukan Nabi sebelum kewajiban puasa Ramadan adalah puasa Asyura, puasa yang juga dilakukan oleh orang-orang Judaisme atau orang-orang Yahudi pada hari ke-10 bulan Muharram sebagai peringatan atas diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari serangan Firaun. Dan Nabi Muhammad pada awalnya menganjurkan umat Islam untuk menjalankan puasa ini, teman-teman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau pun bertanya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari ini." Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian." Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun setelah turunnya perintah bulan puasa Ramadan, puasa Asyura tidak menjadi kewajiban lagi, melainkan dianjurkan sebagai puasa sunnah saja. Pada tahun kedua Hijriah, turunlah perintah wajib berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa Ramadan menjadi kewajiban utama bagi umat Islam sekarang, menggantikan kewajiban puasa Asyura yang sebelumnya lebih ditekankan. Puasa ini memiliki ketentuan yang lebih jelas dibandingkan praktik puasa pada masa sebelumnya, seperti waktu sahur, berbuka, serta keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Dan dengan turunnya syariat puasa dalam Islam, praktik ibadah ini menjadi lebih teratur dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran puasa dengan menjadikannya bukan hanya sebagai bentuk pengendalian diri, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, melihat bagaimana puasa berkembang dari praktik yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya hingga menjadi ibadah yang terstruktur di dalam ajaran Islam sekarang. Dari berbagai kisah para nabi, kita bisa melihat ya bahwa puasa bukanlah ibadah yang baru dalam Islam, melainkan telah menjadi bagian dari perjalanan spiritualitas umat manusia sejak zaman dahulu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Daniel alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, hingga Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam, semuanya menjalankan puasa dalam berbagai bentuk, baik sebagai persiapan menerima wahyu, cara bertobat, maupun bentuk kesolehan pribadi. Tradisi puasa ini tercatat ya dalam berbagai kitab suci, mulai dari Al-Quran, Bible, hingga Tanakh, yang menunjukkan bahwa ibadah ini memiliki nilai universal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ajaran Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan praktik puasa dengan menjadikannya sebagai ibadah wajib di bulan Ramadan. Berbeda dengan puasa para nabi sebelumnya yang lebih bersifat situasional, puasa Ramadan memiliki aturan yang lebih jelas dan sistematis tentunya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketakwaan diri. Dan selain itu, Islam juga mempertahankan beberapa bentuk puasa sunnah yang memiliki keutamaan khusus di dalamnya, seperti puasa Senin Kemis dan puasa Daud atau puasanya Nabi Daud. Dan pada akhirnya, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga merupakan latihan spiritualitas yang mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, serta ketulusan dalam beribadah. Dari zaman para nabi hingga sekarang, puasa tetap menjadi salah satu ibadah yang paling kuat dalam membentuk karakter dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Thank you.